Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita membahas bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena sebab tauhid. Babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita masih melanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini. Sebelumnya kita bahas dalil yang kedua, ya. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah saja, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan dia bersaksi juga sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya,
Dan kalimat yang dimaksud di sini kalimat Allah yang Allah arahkan kepada Maryam dan juga ruh yang Allah berikan kepada Maryam tersebut untuk melahirkan Isa. Yang keempat, persaksian wal jannata haqqun, surga itu benar. Dan yang kelima, wan naru haqqun, neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal apapun yang dia lakukan. Di sini sudah selesai ya. Siapa yang bersaksi dengan 5 persaksian ini, Rasulullah jamin dia akan masuk surga. Bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kita sudah bahas makna persaksian bukan sekedar dengan ucapan saja. Kalau disebut kata syahidah, persaksian, maka itu mencakup 3 perkara. Ucapan, keyakinan dalam hati, dan juga amal perbuatannya. Ini yang disebut dengan persaksian. Maka siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dilihat bagaimana ucapannya, bagaimana keyakinannya, dan bagaimana perilakunya menerapkan keyakinan ini. Dia bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan dia bersaksi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Yang kalimatnya siapa ini yang dimaksud? Allah. Apa yang dimaksud kalimat di sini? Ucapan kun fayakun. Yang Allah katakan kun fayakun, maka jadilah Isa sesuatu yang lahir tanpa ayah. Adapun waruhum minhu, dan ruh darinya, ini yang menyebabkan orang-orang Nasrani menjadi tersesat. Karena mereka menganggap Isa itu ruhnya bagian dari ruh Allah. Padahal makna waruhun minhu itu maksudnya ruhnya bersumber dari Allah. Begitu cara memaknainya. Bukan ruhnya Allah itu dibagi kepada Isa. Tapi yang dimaksud ruhum minhu, ruhnya Isa itu bagian dari yang bersumber dari Allah. Apakah ini hanya Isa saja yang ruhnya bersumber dari Allah? Isa saja atau kita semua? Kita semua. Ya. Allah abadikan dalam ayat yang lain, surah As-Sajdah ayat ke-9. Kata Allah kan, untuk baca surah As-Sajdah setiap subuh salat Jumat, setiap subuh hari Jumat, baca Sajdah. Baca nggak maksudnya? Ya? Sujud tilawah? Enggak. Sunnahnya kan setiap Jumat salat subuh. Kata Allah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Sahabat. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan terhadap anak Adam tersebut, "Tsumma nafakha fihi min ruhihi." Dan Allah tiupkan ke dalamnya apa? Ruh dari Allah untuk menciptakan manusia tersebut. Jadi bukan hanya Isa, maka yang dimaksud waruhum minhu di sini ruh yang bersumber dari Allah, bukan ruh yang merupakan bagian dari ruh Allah. Yang keempat, bersaksi surga itu benar. Yang kelima, bersaksi neraka itu benar. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga dengan amal apapun yang dia lakukan. Ini dalil kedua tentang keutamaan tauhid. Kita lanjut dalil yang ketiga. Walahuma, dan dari Bukhari dan Muslim juga. Fi hadits Itban, hadis dari sahabat
Itban ibnu Malik al-Ansari. Itban ibnu Malik di sini disebutkan beliau ini pernah Rasulullah sholat di rumah beliau, dan sahabat-sahabat Rasulullah pun ikut sholat di belakang Rasulullah. Namun antum jangan salah paham, sholat di sini yang dilakukan adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah apa yang dilakukan? Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah dan sahabat sholat duha di rumah Itban bin Malik ini, karena permintaan sahabat Itban ini. Beliau minta supaya Rasulullah sholat di rumahnya untuk mencari apa? Keberkahan. Boleh nggak cari berkah dari Rasulullah? Ya, boleh tidak? Boleh, selama beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal dunia maka tidak diperbolehkan. Adapun sebagian kaum muslimin yang mengira bahwasannya masih ada sisa-sisa jasad Rasulullah, rambutnya, sendalnya, itu adalah kedustaan nih. Karena kata mayoritas ulama sejarah, kalau sudah lewat 300 tahun itu nggak akan ada lagi sisa-sisa peninggalan Rasulullah. Maka mencari keberkahan itu hanya saat Rasulullah masih hidup saja. Adapun setelah Rasulullah meninggal, maka tidak boleh mencari keberkahan karena beliau telah meninggal dunia. Nah, Rasulullah sholat di rumahnya Itban bin Malik ini. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, dijelaskan bahwasannya Rasulullah sholat itu sholatnya di waktu duha. Sahabat yang lain mengikuti di belakang beliau. Yang jadi pertanyaan, emang boleh sholat duha berjamaah? Ini Rasulullah melakukannya. Hah? Boleh nggak sholat duha berjamaah? Hah? Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, karena hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kata Ibnu Hajar, hukum asal salat sunnah itu adalah sendirian yang lebih afdal. Adapun kadang-kadang saja dilakukan secara berjamaah, maka itu diperbolehkan. Walaupun lebih utamanya yaitu munfaridan, sendirian. Tapi kalau itu dilakukan kadang-kadang saja maka dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu dilakukan terus-menerus. Salat sunnahnya terus-menerus berjamaah, maka itu yang tidak diperbolehkan. Adapun salat sunnah kadang-kadang saja, apalagi itu dalam rangka ta'lim, pembelajaran. Dalam rangka ta'lim maka itu diperbolehkan untuk memberikan pelajaran tentang tata cara salat sunnah tersebut. Ya. Jadi hadis ini potongan ceritanya tuh kayak tadi. Itban minta Rasulullah salat, sahabat yang lain ikut. Kemudian setelah mereka salat, dijamu makan sama Itban bin Malik. Ketika dijamu makan itulah ya ada sebagian mereka yang mengatakan tentang Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum. Kemana Malik bin Dukhshum? Kok nggak ikut? Akhirnya sebagian mereka ada yang berkata, faqala ba'duhum huwa munafiq. Dia mah orang munafik, nggak mau ikut kita lagi. Makanya keluarlah hadis ini. Rasulullah berkata, la taqul hakadha, jangan kalian ucapkan seperti itu. Lalu Rasulullah membaca potongan hadis ini,
Kata beliau, fa innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah, jangan berkata demikian terhadap sahabat kalian, karena sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena mengharap wajah Allah, Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Makanya dimasukkan ke dalam bab keutamaan tauhid. Seseorang yang dia betul-betul bukan sekedar mengucapkan tadi ya, tapi juga mengamalkan kalimat tauhidnya, meyakini kalimat tauhid ini selain dia mengucapkan, baru dia dapat keutamaan orang yang diharamkan untuk tersentuh neraka. Namun kata Syekh Utsaimin, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di sini bisyartil ikhlas, syaratnya harus ikhlas. Ya bataghi bidzalika wajh Allah, dia hanya mengharap wajah Allah saja, dan dia harus mengiringi dengan amalan-amalan yang sesuai dengan kalimat tauhid ini. Makanya sebagian salaf berkata, miftahul jannati la ilaha illallah, kunci pintu masuk surga itu kalimat la ilaha illallah. Apakah cukup dengan kalimat ini saja? Ada ulama salaf namanya Wahab ibnu Munabbih ditanya, bukankah kunci untuk masuk surga cukup dengan la ilaha illallah? Kata Wahab bin Munabbih, ma min miftahin illa lahu asna. Tidaklah kunci itu kecuali dia memiliki gerigi. Maka gerigi kalimat la ilaha illallah itu adalah seseorang mengamalkan kalimat tersebut. Jadi bukan sekedar ucapan saja. Jadi yang bisa seseorang itu nggak tersentuh neraka bukan sekedar mengucapkan, tapi dia mengamalkan yang sudah kita bahas. Syarat-syarat sah kalimat la ilaha illallah dia jaga. Rukun kalimat la ilaha illallah dia tunaikan. Dan pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah dia jauhkan. Ini yang dimaksud dengan ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharap wajah Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, yang itu diiringi dengan mengamalkannya. Ya. Nah di sini ya kata beliau juga bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan juga Khawarij dan juga Murji'ah. 3 kelompok yang dibantah dengan hadis ini. Tahu antum kelompok Murji'ah? Kelompok Murji'ah itu mereka yang mengatakan cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan tetap jadi muslim selama-lamanya. Walaupun dia melakukan ucapan-ucapan yang kufur, walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, walaupun dia secara amal perbuatannya melakukan kekufuran, tapi selama dia ngucapin la ilaha illallah, kata orang Murji'ah, oh dia mah tetap muslim. Ini keyakinannya orang Murji'ah, walaupun dia nggak beramal gitu. Yang penting dia ngucapin la ilaha illallah, maka dia akan tetap masuk surga. Ini keyakinannya Murji'ah. Ini bantahan sebaliknya kepada kaum Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka
memiliki keyakinan orang yang jatuh dalam dosa besar mereka nggak akan bisa masuk surga, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, di sini bantahannya. Karena Rasulullah menjamin siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tadi diiringi dengan keikhlasan dan dia amalkan makna la ilaha illallah di sini, maka dia diharamkan masuk neraka. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya haram untuk masuk ke neraka ada dua. Apakah itu dia betul-betul keharamannya sempurna, atau yang kedua keharamannya tidak sempurna tapi dia tidak kekal di dalamnya. Keharamannya sempurna siapa? Orang yang betul-betul dia mentauhidkan Allah dan dia taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang seperti ini dia bisa sama sekali nggak tersentuh api neraka. Sebaliknya ada mungkin orang yang dia nggak berbuat syirik tapi dia jatuh dalam maksiat yang lain dan dia masuk dulu ke dalam neraka tapi dia dapat jaminan apa? Dia tidak kekal di dalam neraka tersebut. Makanya bantahan kepada dua kelompok tadi, ya, afwan 3 kelompok ya, Murji'ah yang mereka tidak mau mengeluarkan orang yang sudah jelas kekufurannya, tetap aja mereka anggap muslim padahal mereka sudah mengucapkan kekufuran atau melakukan perbuatan kufur. Sebaliknya orang Mu'tazilah dan juga Khawarij yang mereka mudah mengeluarkan pelaku dosa besar, mereka itu bukan muslim lagi. Hadis ini membantah 3 kelompok tadi, ya. Nah, di sini menjadi ya keutamaan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengamalkan kalimat tauhid. Baik, kita lanjut dalil yang keempat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat tersebut dan aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Jadi Nabi Allah Musa minta apa? Minta apa di sini? Kalimat yang beliau akan gunakan untuk apa? Berzikir dan juga akan berdoa dengannya. Lalu Allah berkata, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Qala, Musa berkata lagi, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, semua hamba-hambamu juga banyak yang mengucapkan kalimat kayak gitu. Musa pengennya kalimatnya khusus, spesial untuk beliau saja. Lalu apa kata Allah? Allah jelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Allah pun berkata, seandainya seluruh langit yang 7 beserta isinya dan seluruh bumi yang 7 beserta isinya berada dalam satu timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah berada dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah,
masih lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Imam Zahabi juga mensahihkan hadis ini. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sama ini, mirip dengan hadis tentang bitoqah. Bitoqah la ilaha illallah ketika ditimbang dengan dosa hamba tersebut yang begitu banyak. Tapi ternyata masih lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat, ini bukan sekedar diucapkan, tapi juga diamalkan. Baik, kita ambil faidah itu. Kata Syekh Utsaimin, qauluhu azkuruka wa ad'uka. Aku akan berzikir denganmu, aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat tersebut, dan aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Nabi Allah Musa minta suatu kalimat, yang kalimat itu akan beliau amalkan. Tapi Allah menjawabnya kalimat apa yang paling afdal? La ilaha illallah. Nah, ini jadi dalil ya. Yang namanya zikir itu harus memang betul-betul berasalnya dari siapa? Dari wahyu. Bukan dibuat-buat. Lihat Nabi Allah Musa saja mintanya kepada Allah. Ya, bukan kreasi sendiri. Karena yang namanya zikir itu bagian dari ibadah kepada Allah. Maka zikir tersebut itu memang harus berasal dari wahyu Allah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan afdalul zikri la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan Syekh Albani, seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat la ilaha illallah itu enggak bisa dikurang-kurangin. Karena ada orang sekarang zikirnya pakai kreasi sendiri. La ilahanya dihilangin, sisanya Allah saja. Zikirnya Allah, 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 Allah. Ya, bahkan mereka menganggap kalau semakin dikurangin itu zikirnya orang yang tingkatannya sudah tinggi. Gitu. Akhirnya dikurangin bukan Allah lagi, jadinya hu saja. Hu. Boleh nggak zikir kayak gini? Ya? Kan mereka keyakinannya gitu. Semakin dikurangin katanya semakin tinggi tingkatan zikirnya. Maka nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalil yang menyebutkan bahwasannya para sahabat generasi terbaik umat ini mereka zikirnya hanya dengan kalimat Allah saja atau hu saja. Nggak ada riwayatnya. Ya, ini mereka buat-buat saja. Dan ini memang asalnya ya itu berasal dari kalangan-kalangan sufi ekstrim. Pentolannya sufi itu Ibnu Arabi yang punya konsep wihdatul wujud itu, ya, bahwasannya manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Itu memang dia punya buku, ya, dia kasih judul Huwa, ya, dia kasih judul Huwa saja, maksudnya Allah, ya. Ini memang dari kalangan sufi. Zikir-zikir kayak gini, ya, mereka nggak bersandarkan dalil, tapi bersandarkan kepada ulama-ulama sufinya terdahulu, ya. Padahal Ibnu Arabi itu sudah dijatuhi hukuman mati di zaman khalifah saat itu, ya, karena keyakinannya apa? Meyakini bahwasannya Tuhan bisa menyatu dengan makhluknya.
Nah ini yang berbahaya kalau zikir itu dikreasikan. Padahal nggak boleh. Yang namanya zikir itu harus berasal dari Allah, yaitu berupa wahyu. Maka nggak boleh zikir dengan hu, kan nggak ada maknanya. Ya, padahal dalam bahasa Arab yang namanya ada makna itu kalau jumlahnya jumlah mufidah. Ya, Ahmad seorang guru, telah datang Ahmad. Kalau disebut Ahmad, ada maknanya tidak? Nggak ada. Ya, sama ketika kita mengucapin la ilaha illallah, itu baru jumlah mufidah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ketika tersisa Allah saja atau hu saja, nggak ada makna yang terkandung di dalamnya dan tidak bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Nah ini di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya yang namanya zikir itu harus bersandar kepada dalil. Apakah itu wahyu dari Allah di dalam Al-Quran atau melalui hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan tentang keutamaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang Nabi Allah Musa dalam hadis ini, yang dia minta kepada Allah dan Allah pun membalas kalimat Nabi Allah Musa tersebut. Ya, jadi Nabi Allah Musa seolah-olah berkomunikasi dengan Allah. Walaupun memang hadis ini diperselisihkan para ulama kesahihannya. Walaupun memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil pendapat yang mensahihkan hadis ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkan hadis ini dalam Fathul Bari. Ya. Kemudian juga hadis ini kita ambil faidah bahwasannya bumi dan langit ini memang memiliki 7 lapis. Bumi dan langit ini memiliki 7 lapis. 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Berdasarkan hadis ini, lau anna samawati sab'a, seandainya 7 lapis langit, wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi ditimbang di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya, ini faidah yang ketiga. Faidah yang keempat, yang ini jadi inti dari faidah hadis ini, keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Bagaimana ketika seseorang ditimbang kalimat tauhid yang telah dia ucapkan, yang dia yakini, yang dia amalkan itu ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bayangkan kalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kalimat la ilaha illallah yang betul-betul diamalkan. Ini menunjukkan keagungan kalimat la ilaha illallah kalau diiringi dengan amal. Yang sudah kita bahas, diiringi dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukunnya, menjauhi pembatal-pembatalnya, maka kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Nah ini keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, yang mungkin kalimatnya ringan, tapi ketika ditimbang nanti pada hari kiamat, kalau orang yang betul-betul mengamalkannya, itu bisa mengalahkan timbangan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Ya. Baik, kita lanjut dalil yang terakhir dalam bab ini, yang kelima.
Walid Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi sekarang, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala." Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi, karena berasal dari Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan juga. Nah, ini keutamaan tauhid juga. Hadis ini potongan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang terakhir, hadis ke-42, yang menjelaskan di sini bagaimana seorang hamba ya, walaupun dia bawa dosa kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi. Bayangin dosanya sepenuh bumi. Tapi ketika dia mati, dia nggak bawa dosa kesyirikan. Yang dimaksud di sini syirik besar dan syirik kecil. Jadi bukan nggak bawa syirik besar saja, tapi dia nggak bawa dosa syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil apa contohnya? Riya, terus apalagi? Antum taunya riya doang, syirik kecil. Apalagi syirik kecil? Riya, terus sum'ah. Sum'ah apa? Ingin ibadahnya diperdengarkan di hadapan orang lain. Apalagi syirik kecil? Bersumpah atas nama selain Allah. Itu syirik kecil maksudnya. Ya, demi Rasulullah, itu syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Apalagi menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena engkau, saya gak akan selamat. Itu sudah syirik. Kalau bukan karena dokter fulan, saya gak akan sembuh. Itu syirik. Kalau bukan karena Pak Polisi, ini gak bakal terurai macetnya. Itu sudah syirik. Gak boleh menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Kalau mau mengucapkan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan, itu yang boleh. Adapun antum mengucapkan, kalau bukan karena Allah dan karena dokter, itu masih syirik. Ya, kalau kata-katanya dengan dan, yang boleh itu kalau bukan karena dokter, karena Allah, kemudian karena dokter tersebut, itu boleh. Tapi kalau menyandarkannya dibarengi dengan Allah dan makhluk tersebut, maka itu tetap jatuh kepada syirik. Tapi syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Ya. Pakai jimat, syirik besar, syirik kecil. Pakai jimat. Ya. Syirik besar, syirik kecil pakai jimat. Besar. Sepakat semuanya besar. Dirinci. Kalau saya karena pernah ajarin itu. Kalau dia meyakini jimat tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya atau mencegah bahaya dengan sendirinya
tanpa izin dari Allah, baru itu jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia masih meyakini jimat ini cuma sebab aja, tapi tetap yang datangin manfaat dan bahaya, yang mencegah bahayanya itu karena izin Allah, maka yang seperti itu jatuhnya syirik kecil. Bisa bedain nggak tuh? Ya, kapan jatuh pada syirik besar, kapan jatuh pada syirik kecil? Ya, maka nggak semua orang yang pakai jimat itu jatuh pada syirik besar. Tergantung dia masih meyakini nggak. Kalau dia pakai gelang itu, dia yakini itu hanya sebab saja, tapi tetap yang bisa menghilangkan dia dari bahaya itu dengan izin Allah. Kalau dia masih meyakini itu dengan izin Allah, maka itu jatuh syiriknya syirik kecil. Ya, sama kayak antum minum obat dari dokter. Antum meyakini, oh karena sebab obat dari dokter ini nih saya sembuh. Tapi antum masih meyakini karena izin dari siapa? Allah. Itu tetap jatuh dalam syirik kecil. Gak boleh menyandarkan kesembuhan dari obat. Antum kalau lihat plastik obat tulisannya apa? Emang pasti sembuh? Enggak kan? Apa tulisannya? Semoga lekas. Dokter aja nggak ngejamin, ya pasti Anda sembuh, nggak ada tulisannya. Ya, cuma ucapan semoga saja. Anda nggak boleh menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah. Apakah itu dengan obat tertentu, terapi tertentu, ya? Kalau disandarkan ya kepada benda atau obat-obat tersebut, itu jatuh pada syirik kecil kalau dia masih meyakini itu karena izin dari Allah. Tapi kalau dia yakinnya, oh ini karena sebab obat ini dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, itu baru jatuh pada syirik besar. Baik, kita break dulu untuk azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan, masih membahas bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena sebab tauhid. Kita masih membahas dalil yang terakhir, diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang Allah berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sekalipun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Tadi sudah kita jelaskan yang dimaksud tidak membawa dosa syirik sama sekali, berarti dua ya. Dia betul-betul gak pernah jatuh dalam dosa syirik besar atau jatuh dalam dosa syirik kecil. Ketika dia meninggal, dia nggak bawa dua dosa ini, maka ini keutamaannya. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Karena Allah katakan, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Walaupun ulama beda pendapat, yang diampuni dosa kecil saja atau dosa besar dan dosa kecil juga. Dosa kecil saja atau dosa besar juga? Yang diampuni di sini karena sebab tauhid, dosa kecil saja atau dosa besar juga? Hah? Dosa kecil saja. Dosa besar nggak diampuni berarti? Hah? Baik. Wallahu a'lam, ulama memang berbeda pendapat ya. Namun penjelasan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang hadis ini, beliau menjelaskan yang diampuni dosa besar dan dosa kecil juga, karena sebab tauhid ya. Nah, ini diantara keutamaan tauhid, menghapuskan bukan hanya dosa kecil, tapi bisa juga dengan dosa-dosa besar. Ya, karena beliau sebutkan diantaranya
dalil-dalil tentang orang yang dia membunuh 99. Bunuh satu aja sudah dosa besar kan, apalagi 99. Tapi kenapa diampuni? Di antaranya mereka menafsirkannya karena sebab tauhidnya yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ya, begitu juga kisah tentang siapa lagi? Orang yang dia rajin memberikan hutang kepada saudara muslimnya. Dalam hadis Bukhari juga, yang dia ketika ditanya hal amilta khairan qad, apakah dulu kamu ketika di dunia pernah berbuat kebaikan? Kata orang itu, saya enggak berbuat kebaikan kecuali saya dulu sering ngutangin kepada orang-orang sekitar saya. Dan ketika mereka jatuh tempo, saya kirim ajudan saya dan saya katakan kepada ajudan, ambil yang mereka bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang gak bisa bayar hutang, maafkan mereka. Semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Orang ini ketika berjumpa dengan Allah, kata Rasulullah, maka ditanya tadi, apakah kamu punya kebaikan dulu ketika di dunia? Dia sebutin ini aja kebaikannya, tapi tetap dia jaga yang wajib-wajib. Maka apa kata Allah? Faqad ghafartu laka. Aku pun hari ini telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Nah, ini diantara dalil-dalil bahwasannya orang yang tauhidnya benar, dia mati dalam keadaan tidak membawa kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka dia dapat keutamaan diampuni seluruh dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya, di sini Syekh Utsaimin membawakan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis qudsi. Apakah hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, atau maknanya saja dari Allah tapi lafaznya dari Rasulullah? Beliau bawakan nih, agak panjang. Walaupun Syekh Utsaimin lebih menguatkan hadis qudsi itu maknanya saja yang dari Allah, tapi lafaznya tetap dari Rasulullah. Beliau jelaskan dalilnya. Kenapa beliau lebih menguatkan ini? Yang pertama kata beliau, kalau seandainya hadis qudsi itu makna dan lafaznya dari Allah, berarti dia sama dengan Al-Quran. Bahkan sanadnya bisa lebih tinggi dari Al-Quran. Ya, nah ini yang menjadikan beliau nggak sepakat kalau hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Karena kalau lafaz dan maknanya dari Allah, berarti sama aja dengan Al-Quranul Karim. Ya. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, terus apa bedanya dengan Al-Quran? Padahal para ulama menjelaskan perbedaan antara hadis dengan Al-Quran. Hadis qudsi kalau dibaca itu tidak per hurufnya kita dapat pahala kan? Beda dengan Al-Quran, satu hurufnya kita dapat 10 kebaikan. Begitu juga kalau hadis qudsi, ya, itu tidak terjaga. Maknanya Allah nggak jamin terjaga dari kepalsuan. Makanya ada juga hadis qudsi yang palsu. Ya, ada juga hadis qudsi yang palsu. Karena memang Allah nggak jamin akan menjaga hadis qudsi tersebut. Begitu juga hadis qudsi itu boleh membacanya, menyampaikannya dengan makna. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh dibaca hanya sekedar dengan maknanya saja. Begitu juga kalau Al-Quran ketika membacanya diharuskan, ketika menyentuh mushafnya diharuskan dengan berwudu.
Beda dengan kita baca hadis qudsi, maka tidak berwudu pun maka diperbolehkan. Ya, bahkan kalau kita dalam keadaan junub kan nggak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau baca hadis qudsi boleh nggak lagi keadaan junub? Boleh. Selain Al-Quran boleh dibaca walaupun dalam keadaan junub. Kemudian juga Al-Quran itu subutu bin tawatir, lafaznya itu mutawatir, yang meriwayatkannya banyak dari kalangan sahabat, makanya tidak ada yang lemah. Beda dengan hadis qudsi yang dia terkadang hadisnya adalah hadis yang lemah atau dhaif juga. Nah ini kata Syekh Utsaimin, beliau lebih menguatkan hadis qudsi itu maknanya saja dari Allah tapi lafaznya dari Rasulullah. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang definisi hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Kata beliau, kalau hadis itu yang maknanya dari Allah, maka itu disebutnya hadis qudsi. Tapi kalau yang mengucapkannya itu Rasulullah, maka disebutnya hadis marfu'. Kalau yang mengucapkannya para sahabat, maka disebutnya hadis mauquf, dan kalau yang mengucapkannya tabi'in, maka itu disebutnya hadis maqtu'. Ya. Antum lihat di situ faidah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin tentang hadis ditinjau dari siapa yang mengucapkannya. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Selesai kita dari bab yang kedua, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena sebab tauhid. Kita lanjut pertemuan selanjutnya, bab yang ketiga nanti, babun man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang betul-betul menerapkan tauhid ini, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang dicukupkan ikhwan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang masalah hijab. Tadi disebutkan bahwa Abdullah ini para anak muda dari Allah. Bahwa pertemuan utamanya adalah menyebut kalimat zikir la ilaha illallah. Pertanyaan saya adalah, kenapa setelah selesai mengamalkan salat fardu dalam orang-orang salaf itu tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, padahal itu sangat utama sekali. Nah, untuk masalah subhanallah, alhamdulillah, itu juga. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua itu tentang masih masalah hakikat atau eka. Eka dalam pengertian yaitu sama adalah sunat muakkad dalam Islam yang dilakukan untuk merayakan kelahiran seorang anak. Pertanyaan saya di sini ya, Ustaz, kenapa setelah melaksanakan hakikat selama 7 hari itu tidak sah? Dalam Imam Anas itu mengatakan bahwa bukankah Nabi itu mengakikkan diri sendiri itu setelah berusia dewasa? Maksudnya gimana? Untuk masalah hakikat, apakah boleh orang yang hakikat itu di usia yang lanjut? Karena ada yang mengatakan bahwa orang hakikat itu dari 7 hari itu tidak sah atau abdul. Jadi sangat bertentangan atau gimana? Apakah ini maksudnya ibadah atau sedekah atau hakikat? Itu masih banyak yang dilakukan seperti itu.
Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama berkaitan dengan kenapa para salafus saleh kata antum mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah setelah zikir setelah salat fardu. Mereka mengucapkan tapi dengan lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan memang itu ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah zikirnya setelah salat fardu la ilaha illallahnya seperti itu ya. Adapun kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah saja, Anda nggak tahu itu dalil kalau itu diucapkan setelah sholat fardu. Kalau di luar sholat fardu ya boleh saja, ya. Tapi kalau setelah sholat fardu ya dibacanya yang lengkap, ya, yang tadi. Bahkan keutamaannya kan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali kan, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kan begitu hadisnya. Jadi mereka ucapin tapi dengan yang sesuai dituntun oleh Rasulullah, yaitu lengkap sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun yang kedua ya, berkaitan dengan akikah ya. Akikah itu memang sunnahnya itu di hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Apakah boleh selain hari ke-7 itu? Mayoritas ulama membolehkan. Ya, kalau memang ketika hari ke-7 dia belum mampu. Karena mayoritas ulama menetapkan akikah itu boleh sampai anak itu sebelum memasuki usia baligh. Kecuali anak itu sudah sampai usia baligh baru gugur kewajiban orang tuanya, dan gak perlu sang anak mengakikahkan dirinya sendiri, karena akikah itu kewajiban siapa? Orang tua, ayah. Kalau ayahnya nggak mampu sampai anak itu usia balik, sudah gugur kewajiban. Syariat ini tidak memberatkan. Kalau memang sudah tidak mampu sampai usia balik, maka ya sudah. Karena berapa banyak sahabat yang mereka mungkin ketika lahir mereka nggak diakikahkan, dan tidak ada riwayat sahabat mengakikahkan diri mereka sendiri. Jadi kalau memang orang tua mereka nggak mampu ya sudah. Ya. Adapun hadis bahwasannya kullu gulamin murtahinun bi aqiqatih, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya, itu ancaman bagi orang yang dia mampu tapi dia nggak mau akikah. Baru itu tergadaikan, maksudnya tergadaikan anak itu nggak bisa ngasih syafaat untuk orang tuanya pada hari kiamat. Kan begitu penjelasannya Ibnu Qayyim. Yang dimaksud tergadaikan di situ, anaknya nggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat. Itu untuk orang tua yang mampu tapi dia nggak mau akikah. Adapun orang tua yang nggak mampu ya sudah gugur kewajibannya. Ya, dan tidak disyariatkan mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Dari Ummahat, mohon izin bertanya, sejauh mana kita harus membantu keluarga atau saudara kandung? Jika dibantu terus-menerus, khawatir saudara tersebut jadi terlalu bergantung kepada kita dan tidak mau berusaha sendiri. Sedangkan jika tidak dibantu, kita yang dianggap jahat dan tega. Ya. Yang pertama,
kalau memang itu bagian dari keluarga, apalagi dia kakak kandung atau adik kandung kita, kalau memang dia orang yang tidak bermalas-malasan, orang yang juga tetap bekerja, berusaha, maka kita bantu. Kecuali saudara kandung itu dia nggak mau kerja, tapi hanya berpangku tangan kepada kita, baru yang seperti itu ya tidak kita bantu. Tapi selama orang ini dia sudah berusaha keras, tapi ternyata mungkin penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka yang seperti ini kita bantu. Walaupun mungkin dia minta bantuan terus, tapi selama dia memang kayak tadi, dia sudah berusaha, dia bekerja dengan keras, tapi ya qadarullah mungkin rezekinya nggak selapang kita, maka tetap kita bantu. Maka tinggal kita lihat saja saudara kandung kita itu, dia itu berusaha atau tidak. Kalau dia sudah berusaha, bantu. Karena apalagi itu kerabat yang merupakan yang paling berhak untuk kita tunaikan haknya, kita bantu, kita tolong setelah orang tua kita. Dan ingat, kalau kita nolong saudara muslim kita hanya berharap Allah mudahkan urusan kita di akhirat nanti. Kan begitu kan hadisnya riwayat Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong kesusahan seorang muslim di dunia, Allah akan tolong kesusahannya nanti di akhirat. Jadi harapannya itu aja. Kita kalau menolong orang bukan untuk supaya kita nanti ditolong, bukan. Kita hanya berharap nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah mudahkan urusan kita. Karena kita semua akan susah nanti di padang mahsyar. Ya, maka salah satu yang bisa memudahkan urusan kita di padang mahsyar, kita tolong saudara muslim kita yang dalam keadaan kesusahan. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama tafsir. Ya, yang pertama, karena isinya itu tentang bara'atun minallahi wa rasuli. Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka di antara pendapat sebagian ulama tafsir, karena di dalam ayat itu ya Allah tidak awali dengan basmalah karena isinya berkaitan dengan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, karena mereka telah apa? Melanggar perjanjian kan. Orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Quraizah, ya. Begitu juga surah At-Taubah itu antum tahu isinya apa? Mempermalukan orang-orang munafik. Ya. Isinya surah At-Taubah kan begitu. Allah buka itu batinnya orang-orang munafik. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas, Anda lupa, beliau menyebut nama lain dari surah At-Taubah. Ya, yang maknanya itu untuk mempermalukan orang-orang munafik. Karena batinnya orang munafik itu Allah buka dalam surah At-Taubah. Sampai Allah larang kan Rasulullah untuk menyolatkan pentolannya orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Karena kenapa? Karena Allah buka, ya, Allah permalukan batin dan hatinya orang munafik yang sejatinya mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi
Waalaikumsalam. Bagaimana harta hasil kontrakan jika yang menyewa atau yang mengontrak bekerja di instansi riba, misal bank pemerintah harga listrik. Yang keduanya dalam amalan baru kita membeli produk yang harganya murah dari pasaran, mungkin bisa dibilang jauh dari harga pasar, tapi tanpa kita menelusuri keabsahan produk tersebut. Barangnya halal, Ustaz, produknya halal, tapi asal usulnya kita tidak menelusuri dari mana datangnya. Apakah itu sesuatu yang dibolehkan? Itu aja. Maksudnya barangnya asli atau palsu gitu? Barang asli, semisal minyak apa ya? Minyak goreng kan? Minyak goreng. Tapi dia menjual dengan harga di bawah pasar, misalkan di pasar kan sembako itu rata-rata kan harganya sama. Ini mungkin selisihnya sampai 1.000 2.000 per kilo misal. Kita pun jual juga tetap di harga pasar. Itu bagaimana? Tapi asli memang minyaknya, hanya harganya saja lebih murah. Baik, jazakallahu khair. Yang pertama, kita tahu ada orang yang ngontrak di rumah yang kita miliki, ternyata penghasilannya dari yang haram tadi. Dia kerja di instansi atau lembaga yang merupakan riba. Apakah halal bagi pemilik kontrakan itu menerima pembayaran tersebut? Ulama memang beda pendapat bermuamalah dengan orang yang penghasilannya riba. Sebagian ulama mengharamkan itu untuk menjaga kewaraan seseorang. Kalau dia sudah tahu orang itu bekerja di tempat yang haram, lebih baik tidak bermuamalah kepadanya. Ini juga dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Namun sebagian ulama, diantaranya ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan untuk menerima uang, apakah itu dari hasil yang haram sekalipun, karena dosanya itu yang nanggung orang tersebut saja. Orang yang bekerja di instansi riba, maka dia nanggung dosa ribanya itu. Adapun ketika dia belikan uangnya ke warung, apakah orang warung itu berdosa? Ya enggak, itu jadi halal di tangan orang lain. Syekh Utsaimin berdalil dengan Rasulullah pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Rasulullah pernah menerima hadiah nggak dari orang Yahudi? Pernah. Padahal Allah katakan orang Yahudi itu wa akhdhihi riba wa qadnuhu anhu. Orang Yahudi itu sukanya makan riba. Tapi Rasulullah ternyata menerima hadiah dari orang Yahudi yang suka makan riba. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin. Kalau Rasulullah saja menerima hadiah dari orang Yahudi yang sudah jelas-jelas apa? Makannya dari hasil riba, maka berarti dibolehkan, karena dosanya itu kembali kepada pelaku riba itu saja. Adapun ketika dia hadiahkan ke kita, ketika dia belanjakan uangnya itu, maka itu menjadi halal. Ya, tapi kalau antum mau lebih warok, ya tadi pendapat pertama. Tapi kalau belum mampu, ya sudah, itu boleh kita terima dari orang yang penghasilannya haram sekalipun. Yang kedua, kalau barang itu benar-benar asli, walaupun harganya memang jauh lebih murah, ya, maka itu boleh saja, ya, dan tidak ada kewajiban antum menelusuri gitu. Ya, dari mana ini, ya. Selama antum yakin itu barangnya asli, ya, paling yang antum harus yakinkan itu benar-benar asli atau tidak. Jangan-jangan dioplos kan begitu. Karena kenapa kok harganya bisa jauh murah dari pasaran? Ya, karena
biasanya yang jauh lebih murah dari pasaran yaitu dipertanyakan keasliannya. Tapi kalau antum mungkin punya alat bisa ngecek itu betul-betul asli, ya sudah, ya nggak masalah kalaupun harganya jauh lebih murah, karena tidak ada kewajiban kita menelusuri dari mana barang tersebut. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya, ikhwah. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.